Gimana jawabannya apa tadi? Oh, kurang urutan ya. Supaya semangat, kan ini tahun baru katanya ya, jadi kita harus tambah semangat. Gimana gerakannya Bu Al? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya gitu. Kita pakai gerakan supaya semangat mumpung masih pagi-pagi. Jadi Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke, kurang urutannya. Banyak. Apa kabar Ibu dan Bapak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Tepuk tangan kamu Ibu dan Bapak sayang. Baik, Alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz sudah mengundang kali ini, dan ini nampaknya setelah pandemi ya Ustaz ya. Pertama kali lagi setelah pandemi ya. Dan kita patut bersyukur Ibu dan Bapak karena kalau secara tidak langsung katanya pandemi sudah berlalu tapi belum diketok palu karena menunggu WHO katanya, dan PPKM sudah tidak akan ada lagi insyaallah. Alhamdulillah. Itu ya kabar baik. Karena kita asa gimana ya Bu ya? Susah banget ya 2020, 2021, 2022 susah bergerak ya Pak ya. Salaman oke sih ya Pak ya. Salaman sih, tapi alhamdulillah kita bisa melewatinya dan kita bisa bertemu di tahun 2023. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Dan mudah-mudahan yang belum umroh Allah umrohkan. Yang belum haji Allah hajikan. Yang belum punya jodoh Allah jodohkan. Yang sudah punya jodoh semoga jangan disakinahkan mawaddah. Koyong dari Bapak ulah apa? Baik, alhamdulillah Ibu dan Bapak tidak ada takdir kecuali Allah menakdirkan kita berjumpa ya Pak ya. Karena saya yakin saya diperjalankan ke sini dari ujung Berung Pak, rumah saya. Siapa yang orang ujung Berung maju tangan? Alhamdulillah. Di mana Pak? Banyilekan ujung Berung. Oke lah pokoknya. Alhamdulillah saya berjumpa dengan para asatiz ya, asatizah, para ustaz-ustazah. Saya sebetulnya nggak pede juga di hadapan Ibu dan Bapak, seperti kata orang Sunda mah ngajar ke renang ke laut sebenarnya Pak ya. Bapak Ibu yang terbiasa berbicara, saya berada di depan, satu pede, satu pantas gitu Pak. Jadi hapunten, ya mohon maaf Ibu Bapak, saya ditakdirkan di depan sekarang. Semoga ada hal yang bisa diambil, minimal diambil konsumsinya ya. Diambil hikmahnya insya Allah. Jadi teringat kalau nggak salah perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan ketika kita mendengarkan suatu ilmu dan kita udah tahu Pak, tos hafal. Mungkin kalau kita dengerin ceramah, apalagi para ustaz, bisa hafal ya tambah gitu ya Pak ya. Tapi kata Umar, maka ketika kita mendengarkan sesuatu yang sudah pernah kita dengarkan, maka dengarkanlah dengan baik-baik dan berpura-puralah kita nggak pernah dengar, dan berpura-puralah bahwa kita pertama kali dengar orang ngomong itu gitu. Artinya apa? Kita menghargai yang berbicara. Nah, kita sebagai pembicara, bapak-bapak sebagai pembicara, mari kita juga belajar mendengar. Kita terbiasa berbicara agak harus ngerem ya Pak ya. Inginnya berbicara Ibu betul, apalagi para ibu biasanya berorasi di depan anak-anak ya. Panjang lebar. Baik Bapak dan Ibu, coba saya ingin bertanya di antara sekian banyak ini yang belum memiliki pengalaman berceramah atau berikan tausiah, ajukan tangannya. Ini merendah semua, luar biasa ya. Merendah semua, masya Allah Ibu dan Bapak. Tapi Ibu dan Bapak, ketika ada kondisinya, ada takdirnya Ibu Bapak mendadak diminta memberikan tausiah, diambil atau tidak? Diambil. Kepala literki, alhamdulillah meringankan kerja saya. Betul Pak, diambil gitu ya. Saya bukan ustaz gitu, mohon maaf Pak ya. Saya pernah dapat kondisi semacam itu. Jadi ngadain tablik akbar Pak, bukan tablik akbar. Apa sih namanya, pengobatan gratis, terus ada tausiahnya. Ternyata ustaznya nggak bisa datang di daerah lain Pak. Yaudah Pak,
pengobatan gratis aja, nggak ada tausiah. Harus ada Pak, sudah ada sound sistemnya sebagainya. Sebagai ketua panitia paling yang ngambil apanya Pak? Resikonya ya. Pokoknya nggak mau tahu harus ada yang tausiah. Makanya dibatalkan ya. Hanya kita ambil kesempatan itu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar. Baik Ibu dan Bapak, berbicara mengenai kita berbicara di depan tausiah. Banyak sekali kalau ngomongin public speaking macam-macamnya Pak ya. Salah satunya public speaking. Jadi ini asal muasalnya gini Pak. Jadi ilmu public speaking itu dulu itu nggak dikategorikan ilmu Pak. Jadi banyak yang menolak itu ilmu, bukan ilmu. Tapi oleh para filsuf, karena dulu itu para filsafat yang banyak menggaungkan ini. Tapi akhirnya dikategorikan sebagai ilmu. Kenapa? Sebagai ilmu Ibu dan Bapak. Karena kita ketika kecil diajarkan ngomong ya Pak ya, mama, papa, abah, emak gitu ya. Namun sayang sekali kita tidak dilanjutkan belajar bicara kita dengan public speaking. Nah, sebetulnya ini yang memang harus kita pelajari karena dalam skup apapun public speaking harus ada yang bisa. Ini bukan hanya tausiah yang berbicara, misalnya di skup keluarga Pak. Kalau ketika nikah harus ada yang nyerenten ya Pak. Do you understand nyerenten namanya? Menyerahkan. Anu nampi kedahaya? Kebanyakan kalau orang zaman sekarang mah gak ngambil simpelnya Bu ya, ngambil pemain naturalisasi ya. Ini para asatidz siap-siap. Jadi para pemain naturalisasi kalau tetangga nikahnya kurang bukan tepuhan. Betul kan? Ini Ustaz mah biasa. Baru orang belum pernah nyerempet banyak. Atau yang masih jomblo disuruh nyerempet asal pantasnya. Tapi kita, kalau kategori sebagai Ustaz nah, harus segala bisa. Nah, disinilah yang namanya ilmu public speaking kita harus ada sama mau belajar apapun gampang. Jangan sekarang mah Pak, nyerempet teh kumahanya kata-kata langsung Google-nya banyak. Nyerempet dan nyerempet lah. Sambutan, penyerahan, calon pengantin laki-laki, blog langsung aja teks-teksnya atau saya Pak. Bari di copy paste mangga atau dikembangkan yang biasa. Jadi kita sebagai asatizah bukan hanya tausiah siap-siap segala perubahan harus siap-siap ya Pak ya. Nyerempet nampi nondeui. Apa lagi? Menyelesaikan permasalahan tetangga gitu ya Pak ya. Macam-macam. Nah ini public speaking. Kita sekarang akan fokuskan kepada tausiah. Nah ini kalau kita berbicara mengenai public speaking Ibu dan Bapak, kita sebagai umat Islam tidak lain dan tidak bukan kita coba mencontoh kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah Allah turunkan, Allah utus kepada kita untuk kita contoh. Nah salah satunya public speaking. Karena saya coba lihat-lihat dari berbagai bacaan tulisan gitu ya. Banyak orang yang sudah menulis tentang bagaimana public speaking Rasulullah dan memang semuanya ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya coba lihat di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, siap. Rasulullah ini memiliki karakter atau sifat Rasulullah ada 4. Apa saja Bu? Sidik, tabli, guna akur ke, pilih ambil 4. Terus? Sidik artinya benar. Kita contoh Rasulullah. Kalau kita sebagai pembicara, maka kita harus punya sifat sidik, benar. Kita menyampaikan hal-hal yang bukan hoax. Berarti apa modalnya di sini? Ilmu, tentunya Al-Quran. Jadi sebagai seorang ustaz, ustazah, maka kita harus sidik, benar. Maka kita harus menyampaikan berdasarkan ilmu. Lalu berikutnya amanah. Apa artinya amanah? Betul, dapat dipercaya. Bahkan Rasulullah memiliki sifat Al-Amin sebelum menjadi Rasul. Kita, kredibilitas kita bisa dipercayakan. Gini Pak contohnya. Misalkan
Saya kan tukang listrik. Ini mohon maaf ya Pak. Saya tukang listrik, tukang ngebenerin TV dan sebagainya. Suatu saat saya diminta ngomongin tentang berbicara public speaking, ngomongin tentang bagaimana mengobati pengobatan jantung. Bapak mau percaya sama saya nggak? Nah, Anda percaya Pak? Satu listrik. Artinya kita punya kredibilitas. Rasulullah punya kredibilitas, jujur dapat dipercaya. Nah, kita kalau sebagai ustadz, sebagai penceramah, kredibilitas kita seperti apa di tengah-tengah masyarakat? Ini contohnya. Tadi perlu doa sahanya. Nah, kata orang top of mind. Kalau kita termasuk yang ada di kepala orang, perlu berdoa si A, si B, si C. Nah itu salah satunya aja. Sehingga yang namanya kredibilitas ini Bapak dan Ibu perlu diperjuangkan gitu maksudnya ya. Perlu kita perjuangkan. Berarti kalau Ustaz itu harus gimana sih? Karakternya, sikapnya, gitu ya. Nah inilah yang akan membentuk amanah, bisa dipercaya. Jangan sampai kita banyak yang bukan banyak sih Bu. Ada beberapa mungkin yang sedang diuji seperti ini harusnya, tapi seperti ini jadinya, gitu ya. Nah ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang dai. Kalau Ustaz memang hanya spesifik, kalau dai semua orang, gitu ya. Kalau semua orang itu dai, gitu ya. Semua muslim adalah dai. Jadi seorang dai itu harus punya karakter yang seperti itu, yang baik, gitu ya. Yang menjadi teladan. Meskipun kita ini kan manusia itu tidak ada yang sempurna, betul nggak Pak ya? Ya memang tidak ada yang sempurna atau minimal uang rakyat ya Pak. Yang mengharuskan gitu ya. Nah ini dia. Ini yang perlu diperjuangkan. Kenapa? Karena kita akan berjuang dengan karakter diri kita yang lain, karakter buruk diri kita. Yang berikutnya fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Artinya apa? Kalau saya baca ada cerdas, bijaksana. Ini kan buah daripada keilmuan ya. Keilmuan berarti seorang ustazah kita mau tidak mau harus dekat dengan yang namanya ilmu dan sumber ilmu. Inilah yang akan membentuk tadi amanah, kredibilitas kita sebagai seorang asatiz atau sebagai seorang ustaz. Dan yang terakhir adalah bagaimana kata Rasulullah, tabligh, menyampaikan. Jadi jangan seperti ini. Saya mah bukan ustaz, saya mah nggak bisa gitu ya. Nanti ustaz aja ngajarin gitu. Bagi seorang muslim, semua orang muslim itu adalah dai gitu ya. Maka siap tidak siap kita harus menyampaikan ajaran Islam. Apalagi yang bergelar ustaz seperti itu. Nah ini yang bisa kita pelajari dari sosok Rasulullah SAW. 4 karakter yang mari kita sama-sama berjuang untuk ada dalam diri kita. Jadi kenapa berjuang? Karena semuanya perjuangan, betul Ibu Bapak? Sidik, juga sama-sama belajar. Semoga kita punya sidik, punya fatonahnya ya, punya keilmuannya, dan kita bisa ngomong yang benar. Lalu bagaimana kita amanah, punya kredibilitas juga diperjuangkan. Kalau istilah bahasa Indonesianya nama baik ya Pak ya. Kalau nama udah buruk orang mana ada yang percaya, betul nggak? Orang bisa percaya Rasulullah tuh keren banget gitu. Bagi orang yang mungkin berbeda keyakinan pun gitu, kenapa bisa percaya? Karena punya kredibilitas yang tinggi. Nah sekarang kita pertanyakan diri kita, kredibilitas kita di lingkungan terkecil, di dekat anak-anak, pasangan kita gimana? Si bapak masuk bohong, menjadi jawab cina tahun baru tadi jalan-jalan kali, di rumah deh. Si mama masuk kayak saya juga ngomong ke diri sendiri ya Pak ya. Sepon. Itu kan jadi sebuah bahan evaluasi kita ya Pak ya. Kan yang asli Pak kredibilitas di lingkungan yang terkecil, betul nggak? Jangan sampai kita bertopeng di lingkungan terkecil kayak gitu. Di luar wah keren, di dalam cenanya di luar wah, di depan ulah. Karena bagi kita agama itu ya dipakai bukan hanya untuk perform, untuk penampilan. Itu catatan buat kita semuanya. Berikutnya adalah ada sebuah perkataan apa Bu ini mungkin sering dengar ya. Balighu anni, apa katanya? Ini sebuah perumpamaan banyak saya ini banyak. Maksudnya ini kita ada
firman Allah atau sabda Rasul tentang jaga kebersihan gitu, itu kan satu perkataan, satu ayat yang kita setiap orang harus menyampaikannya. Nah ini jadi spirit semangat bagi yang baru pertama kali, Pak saya ikutan ini karena mau coba jadi ustadznya, gimana sih? Gimana kalau ceramahnya kayak gimana sih? Ini spiritnya. Saya mah bukan latar belakang pesantren, jangan sampai menghalangi kita. Karena di sini nggak ada sampaikanlah oleh orang pesantren, nggak ada Pak ya. Pesantren itu apa? Sebagai pembuat tadi, fatonah tadi, keilmuan. Bagi orang yang pesantren, alhamdulillah itu punya tanggung jawab besar ya, punya keilmuannya. Bagi yang belum sempat pesantren, harus tambah semangat. Betul nggak? PR kitanya banyak gitu ya. Berarti harus sering ke kajian ilmu, bukan kajian YouTube saja. Memang jadi kita by YouTube ya. Bukannya nggak boleh, bukan hanya itu, tapi ada kajian-kajian lain yang harus kita perjuangkan seperti itu. Jadi pokoknya mau pesantren, apalagi yang non pesantren jangan patah semangat. Ayo kita sama-sama berjuang nambah ilmu, karena balighu anni walau ayat seperti itu. Nah, berkenaan dengan hal ini apa? Saya bisa baca. Oke. Sampaikanlah walau satu ayat. Nah, saya ingin coba ke diri seorang public speaker atau ustaz. Tadi Rasulullah punya kredibilitas amanah, gitu ya, dapat dipercaya. Nah, ketika saya di depan sini, kita berdiri di sini, Bapak, Ibu, kan sebagai manusia, kalau kita ngomong, jamaah pengen tetap ada di sini atau bukan? Kalau kita ngomong, tetap ada di sini, betul ya. Kalau kita sedang berceramah, terus ada yang pada keluar, gimana perasaan kita? Ada sih teramai gitu, teramai gitu. Ada yang pernah ngalamin gitu nggak, Pak? Nah, kalau luar dia itu cuma ada beberapa yang seperti itu ya. Sebetulnya nggak usah kecil hati. Kenapa? Balighu anni. Ya, sampaikan walau satu ayat, bukan walau jamaahnya sedikit, enggak. Mau sedikit mau banyak sama aja. Karena itu sebagai seorang pembicara, sebagai seorang pemberi ceramah, maka kita lebih baik fokus ke diri kita sebagai seorang penceramah. Kredibilitas kita seperti apa? Maka kita harus memiliki kepribadian yang baik. Kalau saya kutip dari Agim itu kepribadian 3 sa katanya. Apa Pak? Ibu? 3 sa. Sate namanya sasa. Yang pertama adalah salah bukan ini kita. Lewat aja ya. Nah, lewat. Nah, saya aman bagimu. Bagaimana orang yang di hadapan kita merasa aman kalau kita ngomong, Pak? Aman dalam hal apa? Emang saya bawa pistol? Bukan. Aman dari kata-kata kita. Kita sebagai pembicara, ketika kita memberikan tausiah tentang satu hal dan memberikan contoh kebayang si anu gitu ya. Atau ada orangnya terus kita sindir-sindir, Pak. Apalagi zaman sosmed sekarang ya Bu ya, bikin statusnya nyala nyindir gitu ya. Apalagi tausiah, hati-hati. Orang itu ke saya maksudnya gitu ya. Nah, bagaimana kita jaga perkataan kita? Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Ini penting sekali. Beda kalau kita secara umum, tapi orang merasa kok saya banget, nah itu beda lagi ya. Tapi kalau kita punya tendensi menyindir seseorang yang ada di sini, hati-hati. Karena yang bisa mengubah orang itu siapa, Pak? Hanya Allah kan yang bisa mengubah. Kita hanya menyampaikan saja kan. Tugas yang mengubah siapa? Allah yang punya kuasa. Karena itu sebagai seorang penceramah, hati-hati dengan perkataan kita. Orang harus merasa aman. Kalau orang udah aman, nyaman, orang mau dengar kita. Kalau orang udah, saya tak ngomong suka nggak enak gitu ya, suka nyelengit ke hati, nggak mau dengar. Kenapa orang yang mungkin secara ilmu sederhana sedikit, tapi lebih didengarkan? Mungkin karena dia orang-orang merasa aman di dekatnya. Nah ini bagi Bapak Ibu yang alhamdulillah ilmunya banyak, karena latar belakangnya luar biasa, maka mari kita benahi kita sebagai orang yang aman, perkataan kita aman di hadapan orang. Ini penting sekali. Karena kalau orang udah aman, nyaman, kita ngomong apa didengar itu, betul nggak sih? Kalau kita yang udah ngegas duluan, orang udah tutup telinganya, betul nggak Pak? Ini yang penting. Yang berikutnya adalah saya bermanfaat bagimu. Ketika kita berbicara, memberikan tausiah, ada manfaatnya enggak? Manfaat tambah ilmu,
nambah ketenangan, nambah keimanan, ada nggak di perkataan kita? Yang berikutnya adalah aku menyenangkan, saya menyenangkan bagimu. Ini yang paling orang pasti mau deket lama-lama dengan kita. Kalau kita tahu itu menyenangkan kan? Tidak harus apa ya? Ada apa ya bahasa Indonesia? Ada guyon gitu ya. Ya kalau bisa guyon, alhamdulillah, gitu ya. Tapi saya mau orangnya serius kan, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan daripada kita ada guyon tapi garing ya Pak, krik. Pokoknya kalau jadi penceramah, pemberi tausiah, jadilah diri sendiri katanya. Mungkin orang pintar, alhamdulillah ya Allah. Orang mungkin seperti ini, tapi kita sesuaikanlah dengan kemampuan diri kita. Tiap orang beda-beda karakternya. Ada yang bisa seperti ini, ada yang bisa seperti itu. Pokoknya sesuai dengan kemampuan kita. Berikutnya adalah kendala. Coba saya ingin mungkin antara ibu dan bapak, ketika ibu bapak menyampaikan tausiahnya, apa sih kendala yang sampai saat ini masih dihadapi atau pernah dihadapi? Boleh angkat tangannya. Sebelah sini, silakan belakang dulu Pak. Silakan. Iya. Apa? Materinya tidak dipahami. Oleh Bapak. Materi itu dipahami. Bapak. Mentalnya berapa? Lupa. Gak pede. Apalagi Pak? Nama panggung Bapak? Apanya? Alat speakernya ya. Siapa lagi tadi yang di sini? Ibu? Lupa ayat. Ada lagi? Oke, betul ya. Lupa ayat gimana? Gimana kalau lupa ayat ya? Kurang menguasai materi. Oke, coba kita lihat ya. Jadi kalau saya lihat, simpulkan dari berbagai orang, Bu ya. Kalau kalian public speaking, kendala itu dibagi dua kalau saya kategorikan. Ada kendala mental, kendala teknis. Kalau tadi lupa ayat itu hanya kendala teknis, tidak menguasai materi kendala teknis, tidak pede kendala mental. Dan ternyata yang paling banyak itu kendala mental Pak. Jadi banyak orang yang sudah keilmuannya luar biasa, tapi hanya kendala mental saja. Bagaimana cara mengatasinya? Ini paling banyak. Saya alhamdulillah ada kelas private Pak, private public speaking. Baru kemarin ya, yang private sekarang itu udah pernah tausiah gitu ya. Tapi nggak lagi sekarang. Kapok Pak. Jadi dia tuh udah belajar, santri lah gitu. Ngedadak sama ustaz disuruh, ayo tausiah gitu. Kebaik pertama kali tausiah, terus tidak sukses gitu, gagal gitu ya. Akhirnya pas sampai hari ini nggak mau lagi Pak. Padahal ilmunya banyak. Terus saya udah kebayang waktu itu. Jadi yang dulu mah bagi kita masih sederhana Pak ya. Tapi bagi sebagian orang peristiwa pengalamannya kayak gitu tadi simpan dalam hati dan jadi kalah sama orang. Itu kendala mental. Karena itu kendala mental itu banyak ya. Karena pengalaman buruk, yang trauma. Dulu pernah diketawain sama orang, dulu pernah audiensnya kemana gitu pada mubal, itu bisa jadi sebagian orang jadi trauma gitu ya, sebagian orang. Ada juga kendala mental gara-gara apa? Gara-gara dia mungkin di hadapan dia itu ada ustaz yang lebih jago daripada dia misalkan, menurut beliau. Nah jadi nggak beda ya Pak ya? Ayo nanti ketahuan kalau salah gitu ya. Lu ada guru saya, gimana saya ngomong? Gimana kalau salah? Kebanyakan orang takut salah, betul nggak Pak? Kalau manusia itu tempatnya bisa benar terus atau salah terus kalau manusia itu? Benar dan salah. Sedangkan kita ngomong ke diri kita apa? Tidak boleh. Mungkin nggak manusia tidak boleh salah? Manusia itu kadang benar, kadang benar terus. Mungkin malaikat gitu ya. Maka itu sebuah kata-kata yang menjadi beban bagi diri kita sebagai manusia. Nggak boleh salah ya, nggak boleh salah ya. Justru kalau kita ngomong nggak boleh salah, jadi salah Pak. Karena kita mulai salah. Kayak kita mau jalan ya di jembatan, nggak boleh jatuh, jatuh bisa. Karena fokusnya ke jatuh. Karena itu kita fokus kata-katanya kita perbaiki Pak ya. Karena kalau masalah mental itu masalah mindset, kalau masalah mental itu.
Masalah apa? Mindset, pikiran kita. Maka kata Ibnu Qayyim, hati-hatilah dengan yang namanya lintasan hati, lintasan pikiran. Kenapa? Kalau kita terus memikirkan lintasan-lintasan yang buruk itu mungkin jadi doa, jadi kenyataan. Jadi kita ganti Pak. Nanti saya mau tausiah, nggak boleh salah, jangan. Berusaha benar, berusaha benar, berusaha benar. Nanti fokusnya beda. Berusaha benar, berusaha benar, berusaha benar. Ini kayak main-main tapi benar. Karena otak kita itu nggak kelihatan, kan di dalam nggak kelihatan. Maka dia itu tergantung kita ngomong apa ke dia. Maka kalau ibu akan tampil, bukan nggak boleh salah. Berusaha benar, berusaha benar, berusaha benar. Kita jadi dengan takut salah itu karena kita susah gitu ya. Mungkin ada salahnya. Dan salah tidak apa-apa. Tadi ada ustadz, ada kiai di hadapan kita, takut salah, gimana malu gitu ya. Kenapa salah itu malu? Kalau ada orang ahli di hadapan kita, kalau kita salah dibenarkan, apakah itu aib? Bukan. Justru kalau kita salah dibenerin itu ilmu, bukan? Beruntung. Jadi ketika kita tampil di hadapan orang yang lebih ahli, justru untuk alhamdulillah, ini saatnya Bapak Ibu memperlihatkan, menguji gitu ya, pemahaman kita di hadapan para asatidz. Kalau ada yang salah, dibetulin atau dibiarkan. Kalau kita salah, dibetulin atau dibiarkan, enaknya dibetulin. Jadi kalau kita dikoreksi oleh asatidz, insya Allah para asatidz itu, para kiai, para masyayikh tidak akan memberikan masukan di hadapan orang banyak. Betul nggak? Pasti mereka bijaksana akan datang ke kita secara personal, memberikan masukan. Menerima masukan atau tersinggung? Menerima masukan. Etis. Sebetulnya mau etis terima aja. Benar. Karena kita nggak bisa mengendalikan mulut orang. Saya pernah salah itu bahasa Arabnya, baewen gitu. Kita pengen ngomongnya gitu, habis ngomongnya nggak salah, habis ngomongnya tidak gitu, padahal mau ngomong yang ngegas kayak gitu. Kalau fokusnya ke diri buat perbaikan diri kita, terima aja. Hilangkan nada suaranya, dengarkan kata-katanya, gitu. Jadi kalau kita di latihan, saya juga sama latihan. Ayo digas itu, baewen gitu. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, gitu dulu aja Bu. Rada kesal kita simpan aja dalam hati. Itu mas setan Bu. Kan dikasih ilmu masa kita ngegas ya. Alhamdulillah. Gitu Bu. Kalau masalah mental ibu dan bapak, maka kita harus mengendalikan diri kita. Gini, kalau dulu ya, kalau di buku-buku public speaking itu, kalau masalah mental gini, ayo perlihatkan Anda bisa. Bayangkan Anda itu adalah melebihi daripada orang lain gitu ya. Kalau begini di buku-buku, di motivator, kalau saya enggak. Maka kita harus kembali kepada ajaran agama kita. Justru kita tuh nggak bisa apa-apa, Bu. Kita nggak bisa tausiah, kita nggak bisa ngomong, kita nggak punya ilmu, benar nggak? Yang ngasih ilmu ke otak kita siapa? Allah. Yang membuat kita bisa ngomong siapa? Allah. Yang bisa orang mendengarkan kata-kata kita siapa? Allah. Kalau kita coba menzirokan, kalau kata Pak Ari ya, Ari ISB, kita coba nolkan diri kita, Pak. Kadang-kadang kita mengenalkan diri kita aja nggak mau. Tapi kan aku udah belajar, ya belajar ilmu tadi sah, gitu. Emang buku Allah dibangunkan kamu, dibuat orang jadi paham, bisa ngerti agama. Jadi sekarang kalau bagi kita sebagai orang Islam, kita zirokan, kita nolkan diri kita, Pak. Yang membuat ngasih ilmu siapa? Yang membuat kita bisa bicara siapa? Yang memahamkan audiens siapa? Ya udah, mintanya kepada siapa berarti kita? Kepada Allah. Saya ketika mau ngomong di sini atau saya mau ngisi acara apa-apa, ya Allah, saya nggak punya ilmu public speaking, titipkanlah ilmu kepada aku. Kan saya udah belajar, ini hati awal gitu. Kan suka aja kata-kata kita yang membalas-balasnya banyak. Saya nggak punya ilmu apapun, kan udah belajar di MKD, ini hati saya tadi Allah, ya udah diam. Ya Allah, saya nggak punya ilmu public speaking, ya Allah, anugerahkan ilmumu, titipkanlah kepadaku dan buatlah saya bisa bicara, menyampaikannya, lancarkan. Buatlah orang-orang tuh memahami apa kata-kata hamba ya Allah. Karena yang bisa memahamkan hanyalah Allah. Ketika itu ada, kita pede Pak. Pede apa? Kenapa kita harus nggak pede? Kan yang membimbing kita siapa? Allah. Ya udah. Yang memahamkan audiens siapa? Ya udah, hajar aja. Jadi kita
Jadi pede itu gara-gara kita bergantung kepada Allah, bukan mempede-pedekan diri kita gitu. Kalau ilmu public speaking umum gitu, mau pedekan kalau tapi intinya kalau kita bergantung pada Allah. Bismillah. Jangan lupa doa Nabi Musa ya. Gimana doanya Pak? Bu? Kenapa Nabi Musa berdoa itu? Ada kendala di lidahnya ya. Tapi apakah Nabi Musa jadi mundur dan ngomong nggak? Justru maju. Kan Nabi Musa saja nggak pede Pak, betul nggak? Terus saudaranya aja yang ganti ngomong gitu ya. Tapi Nabi Musa dititipin sebuah doa. Artinya apa kalau kita doa? Kita hanya bergantung pada. Meskipun di sini ada kendala, mungkin saya cadel, ada gitu nggak sih? Saya cadel, Nabi Musa ada kendala di lidah. Tapi sama Allah dikuatkan hatinya supaya pede dengan doa. Kebayang kita yang cadel mungkin atau kendala yang lainnya harus ngomong sama presiden gitu. Tapi sama Allah dikasihnya apa? Doa. Bukan diubah jadi lancar ngomongnya, tapi dikasih doa biar lancar. Yang di hadapan kita ini audiens ini, di audiens ini Fir'aun atau bukan Pak? Bukan Fir'aun, bukan Fir'aun mati ya. Maka kenapa kita nggak pede gitu? Pokoknya doa itu berserah kepada Allah. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah wala quwwata illa billah. Itu dari sisi spiritnya. Yang kedua, mental itu Bapak dan Ibu bisa terlatih gara-gara kita terus mengulang. Ingat ya Bapak Ibu waktu dulu kecil belajar jalan? Kan jatuh, bangun lagi. Apakah menyerah enggak? Malah terus-terusan gitu ya. Dan akhirnya jadi bisa. Atau ketika kita belajar naik sepeda, ingat nggak? Karena zaman sekarang mungkin naik sepeda ya. Kita nubruk tapi tidak lancar karena terbiasa. Jadi kata orang zaman dulu Allah bisa karena biasa. Jadi public speaking mau tidak mau ilmunya adalah jam terbang. Bapak Ibu mungkin sekarang ketika ngomong di depan masih salah, masih demam panggung, gak usah menyerah. Ulangi lagi. Insya Allah ngasih karakter manusia sebagai makhluk pembelajar Pak. Banyak ilmu di dunia ini kita belajar karena gara kita muter otak ya Pak. Nah salah wae gitu kan? Aduh coba lagi. Mau tidak mau itu. Kalau masalah mental, nanti ada masalah teknis, nanti kita coba bisa pelajari. Yang berikutnya adalah masalah teknis. Tidak menguasai materi, mohon maaf, mau tidak mau yang namanya materi harus dikuasai. Kita harus menguasai apa yang kita sampaikan. Bagaimana cara menguasai materi Bapak dan Ibu? Blank, oke. Belajarnya gimana coba? Oke, nah ini langsung menjawab soal. Bagaimana menguasai materi? Satu Ibu, tidak hanya membaca. Kan Ibu ngomongin tentang sabar kan tidak mungkin kita sampaikan. Maka Ibu dan Bapak, kita coba kira-kira poin-poin apa yang akan kita sampaikan. Sudah pernah buat? Kita poinnya A, B, C, D. Udah gitu Ibu siapkan poin-poin yang akan kita sampaikan. Kalau yang udah bisa poin-poin, alhamdulillah bagus. Karena ada orang yang mereka poin-poin oke, anak bisa ngomong gitu ya. Nah bagi yang nggak bisa ngapalin poin-poin, cluenya, solusinya adalah bikin tulisan. Jika kayak anak kecil itu ya, ikutan Tildacil, mau tidak mau yang belum bisa mengembangkan kata-kata buat naskahnya terus dihafalkan. Itu mau tidak mau. Tapi kalau Bapak Ibu termasuk orang Muslim udah bisa mengembangkan kata-kata, maka buat poin-poinnya lebih simpel, lebih sederhana. Ayatnya bagaimana Bapak dan Ibu? Tidak apa-apa kita tulis. Kalau pendek kita bisa hafalkan, alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak hafal, kita tulis tidak masalah. Ibu dan Bapak, ada sebab saya belum menjadi hafiz, nggak apa-apa kita tulis. Tetapi ada hal-hal yang mungkin kalau kita sebagai penceramah, hal yang harus kita usahakan, kita hafalkan. Mungkin kalau ada ayat yang memang sangat ma'ruf, sangat umum, maka kita harus hafalkan. Yang pendek-pendek gitu ya. Memang untuk menghafalkan tiap orang beda-beda, ada yang sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan. Maka sebagai seorang
penceramah mau tidak mau kita harus tadi kan dekat dengan ilmu ya Bu ya. Jadi ada waktu kita belajar ngapalin ayat-ayat yang biasa muncul gitu Bu. Itu mau tidak mau. Cara ngapalinnya gimana? Dibacanya berulang-ulang. Metode tikror, diulang-ulang aja Bu. Gak usah dipakai kayak anak kecil gitu ya. Diulang-ulang baca aja. Jadi kalau ayat, kalau ini kan ada kisah dulu ayatnya pakai tulisan tidak masalah Pak. Coba yang Jumatan di kampung-kampung Pak, semuanya membaca, betul kan? Bapak-bapak, ada apa ya? Anak muda di kampung saya pede, langsung di kampung Jumatan, baca buku Jumatan yang dari MUI. Bisa kan? Apakah zamannya, licin kita teman dewan gitu? Enggak kan? Jadi kalau bapak belum terlalu hafal, ibu belum terlalu hafal ayatnya, tulis saja. Tulis. Yang kedua adalah setelah bapak bikin poin-poin, ini yang terus yang bikin poin-poin, maka latihkan bapak ibu. Jadi kebanyakan orang gini, saya udah persiapan tapi agar kene, udah latihan belum? Latihan di depan cermin kalau zaman dulu ya Pak ya. Kita ngomong itu penting. Kenapa latihan ini penting? Ibarat bapak ibu mau ke Al-Ukhwah yang pertama kali, siapa yang pertama kali ke Al-Ukhwah? Ada ya? Langsung lanjut ke sini atau pulang-pulang ke apa? Langsung kita. Tapi seringnya kita kadang kalau pakai Google Map di kamar kerja banyak, nanti kena hutan, biasanya kena sawah, kan gitu. Jadi kalau kita mau tausiah, ini bagi newcomer, bagi apa ya, yang baru ya. Kita belum pernah latihan, Bu, langsung ngomong bingung, dia kemana wae, ngomong apa itu kadir, bingung kan? Karena belum dibikin jalannya. Tapi kalau kita latihan dulu di rumah, salah ulangi lagi mau 5 kali, mau 10 kali terserah. Kita udah tahu jalannya, saya mau ngomong ke sini. Itu rahasia kita sukses lancar berbicara di depan umum. Tapi kalau kita nggak latihan kayak gitu, langsung jerang di sini, siapa diri kita? Gitu ya. Kecuali yang udah biasa. Nah kalau yang udah biasa mah ya lancar gitu kan udah biasa. Tapi kalau bagi kita yang newcomer, pendatang baru di bidang tausiah, maka mau nggak mau latihan ngomongnya harus sering. Yang berikutnya adalah kalau dulu orang ngomong di depan cermin, tapi kalau saya sekarang lebih menyarankan di depan HP direkam. Kelebihannya di depan cermin dan sama di depan kamera apa? Kalau di depan kamera kita rekam dan kita bisa nonton Pak. Gak usah di live kan, bisa ulang. Kan belum jadi, kayak fotos jadi baru gitu kan. Kita jadi ketahuan salahnya. Nanti kita lihat, kita dengerin Pak. Terus kita keluarkan kejulitan netizen plus 62. Kata juliti diri sendiri. Nah, satu biar kasih ngomong-ngomong. Nah, maksudnya ke hati. Nah, baru kita kritisi diri kita ulangi lagi. Kita perbaiki lagi, ngomong lagi, kita tonton lagi, kita ulang lagi. Ini sebetulnya bagi newcomer, bagi yang baru itu sangat disarankan. Kecuali bagi yang sudah terbiasa mah tanpa latihan juga udah biasa, nggak masalah. Yang berikutnya apa? Bagi yang membaca naskah, tidak masalah. Saya baru pertama kali, makanya kalau yang baru pertama kali baca naskah gitu ya, belum bisa mengembangkan kata-kata, mungkin Jumatan itu direkomendasikan bagi bapak-bapak ya. Kan kalau Jumatan bisa baca naskah ya Pak ya. Kalau tablik akbar kita baca naskah mah dari luar banyak. Aduh, makanya kita jadi Ustaz. Nah, untuk latihannya gitu Bapak Ibu, yang penting latihan kita pede itu Jumatan sebenarnya. Pilih di daerah-daerah tempat Bapak Ibu ya. Ada yang bisa kita ikut magang, Pak Ustaz magang gitu. Kita baca naskah itu nggak apa-apa. Orang nggak akan protes jatuh Jumatan tapi batal, Jumatan ulah ngomong gitu ya. Asli kabur tuh bisa. Kalau Jumatan mah orang tersandra, nggak bisa kemana-mana, diam, kecuali dari kita yang paling batal tidur ya, paling batal. Maka untuk yang bisa baca naskah, latihan baca naskah. Nah baca naskah pun Bapak Ibu perlu dilatih, karena kita jangan tinggal kertas terus gitu ya. Kita latihan bagaimana kita membagi antara kita baca naskah dengan melihat audiens, itu perlu latihan. Bagi ibu-ibu manfaatkanlah majelis ta'lim ibu bapak ya, ibu-ibu nih kan paling rajin mah ibu-ibu, seminggu bisa berkali-kali. Itu kesempatan emas buat ibu-ibu latihan. Gak apa-apa, ibu kultum dulu aja sambil lihat naskah, tidak apa-apa. Kan biasa kalau dulu saya tuh
waktu almarhum Ustaz Jafri Al-Bukhari lagi happeningnya, itu tausiah pembukanya tahu siapa? Tahu. Tausiah pembukanya itu yang magang gitu istilahnya adalah Ustaz Solmer. Saya MC-nya dulu gitu. Saya itu dia tetap terkenal kan? Ini Ustaz magang dulu tuh sebagai pembuka, baru Ustaz ujinya gitu. Nah, kita pun juga bisa tuh kalau ada majlis taklim, kita baru bagi Jumat, maka kita minta waktu. Bisa nggak saya minta waktu? Bukan kultum lagi, tim kuliah 3 menit. Silahkan dimanfaatkan. Karena yang namanya public speaking, ibu mau mental, kekuatan mental itu mau nggak mau dibina gara-gara kita sering tampil. Setuju ya? Kalau kita sering tampil, maka kita jadi pede. Jadi mohon maaf saya belum menemukan herbal untuk jadi pede belum ada. Nanti kalau udah ada saya jual di Tokopedia. Oke. Sip. Berikutnya, ini gerak cepat ya. Nah, ketika kita tausiah maka kita harus tahu audiens kita siapa. Knowing your audience. Kenapa kita harus tahu siapa jamaah kita? Kalau saya berbicara, oh ini jamaahnya A, berarti kita harus hal yang harus kita sesuaikan. Yang berikutnya dari knowing your audience adalah kita ngomong di depan siapa, Pak, usianya berapa? Apakah anak-anak, remaja, dewasa sudah lanjut? Kita harus tahu. Ini ngaruh dari apa? Tema yang akan kita bawakan apa? Temanya apa? Kalau anak-anak ditanya dikasih tema Husnul Khotimah, cocok nggak anak-anak TK itu SD? Saya baru muncul Pak, baru Nah, tema kita mau ngomong apa tergantung audiens kita siapa. Itu yang harus jadi pertimbangan. Oh temanya ini. Kalau saya sabar gitu bisa ke berbagai usia kan. Tapi kita kasih contoh-contohnya atau spesifiknya sabar itu tergantung usianya. Kalau masih remaja, sabar dalam belajar mungkin gitu ya, menata diri. Kalau masih muda atau yang masih menikah muda, sabar dalam mendidik anak gitu ya. Nanti sabar yang untuk yang udah lansia, sabar dalam apa? Menjemput air hidup yang baik, misalnya kayak gitu. Nah, kita perlu sesuaikan dengan siapakah audiens. Maka ketika Bapak Ibu diminta ceramah, tausiah tanya dulu siapa yang hadirnya, kira-kira usianya berapa, gitu ya, agar nyambung. Orang memperhatikan kita gara-gara nyambung. Oh, ada kesamaan dengan apa yang disampaikan. Kalau beda kan, ada saya masih remaja, nah itu husnul khotimah gitu ya. Meskipun nggak apa-apa sebenarnya, cuman asa pengen yang lebih memotivasi misalnya. Nah, ini penting sekali. Berikutnya selain usia yang perlu dipertimbangkan, siapa? Latar belakang pendidikan. Maksudnya apa? Kalau masalah agama, latar belakang ini simpelnya, ini orang yang sudah biasa ikut pengajian atau bukan gitu ya Pak. Kalau yang biasa ikut pengajian kita pakai bahasa agama ya, itu mungkin ngerti. Tapi kalau awam bisa gitu ya, kita perlu hati-hati kalau ada istilah-istilah agama kita perlu terjemahkan gitu Pak. Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi orang itu nggak biasa, betul nggak? Oh, kita harus persiapkan. Jadi hati-hati di hadapan kita itu siapa nih orang yang sudah paham, yang sudah biasa mengaji atau bukan. Ini perlu pertimbangan dari bahasa yang kita gunakan. Lalu berikutnya adalah latar belakang sosial. Ini diantaranya ya, ini mungkin bekerja di mana, orang mana, budayanya apa Pak, Bu gitu ya. Oh ini orang Sunda, mungkin pakai bahasa Sunda boleh. Oh ini campuran Sunda, Jawa dan yang lain pakai bahasa Indonesia. Pernah satu saat teman saya tausiah di daerah Majalaya, tausiah ini orang Kalimantan teman saya. Udah tausiah, ada yang ditanyakan jepek gitu ya. Pas udah selesai, kenapa nggak ada yang nanya? Ternyata nggak ngerti bahasa Indonesia. Hari ini, tapi emang benar Pak. Mungkin di daerah-daerah tertentu tidak terbiasa ngomong bahasa Indonesia. Jadi pas ngomong bahasa Indonesia, rooming gitu nah ini harus hati-hati. Jadi kita perlihatkan di hadapan kita siapa. Kenapa kalau pakai bahasa daerah lebih enak di depan orang yang berbahasa daerah tersebut akan lebih nyambung gitu ya. Kalau orang yang saya bisa bahasa Jawa, maka kalau di hadapan audiens yang bersuku Jawa akan lebih enak kalau menggunakan bahasa tersebut. Sebagaimana Rasulullah disampaikanlah sesuai dengan kaumnya gitu ya. Apakah dari sisi bahasa, dari sisi tema itu perlu kita pertimbangkan. Berikutnya adalah latar belakang budaya, tadi mungkin nyambung ya. Budayanya seperti apa? Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau saya budaya itu bukan hanya budaya etnis, tapi budaya apa? Budaya orang kota sama orang daerah.
Itu berbeda ya. Lalu juga budaya itu dari sisi umur, budaya remaja sama budaya orang tua itu pasti akan berbeda. Berikutnya, nah ini ada 3 kunci gembok. Ketika kita public speaking, ada 3 pertanyaan ini dari seorang ahli, Mehrabian Albert mengatakan ada verbal, vokal, dan juga visual. Verbal yang terang verbal apa? Verbal itu bahasa, kata-kata. Jadi kata-kata itu Bapak itu cuma 7%. Jadi kalau saya ngomong tadi dari awal, coba saya tanya, ada yang bisa mengulang kata-kata saya nggak tadi? Nggak ada. Sebagian aja. Dan ternyata katanya cuma 7% aja, Pak. Jadi kalau saya ngomong 100 menit, mungkin cuma 7 menit yang bisa diulangi atau yang diingat oleh audiens. Itulah mengapa Bapak Ibu, kalau tabligh akbar kontennya banyak atau sedikit? Kalau tabligh akbar sedikit. Banyak ketawanya, betul gitu kan? Banyak ceritanya gitu kan? Dulu saya waktu masih muda saya mengatakan banyak berinabil gitu ya. Tapi ternyata pas tahu teori ini memang seperti itu, Pak. Kita mau 100% konten isi semua, yang nyampe di otak cuma 7%. Itulah lemahnya otak manusia. Maka para ulama mengatakan ikatlah ilmu dengan menulis tulisan. Karena kalau dimasukin semua otak, manusia itu lemah banget untuk mengingat. Maka ikatlah ilmu dengan menulis. Kebayang tabligh akbar jarang yang bawa tulisan itu enggak? Bawa diri aja sama bawa konsumsi gitu kan? Bobo yang tulisan. Maka ini saran buat Bapak Ibu yang suatu saat ditakdirkan mengisi tabligh akbar, lebih bijaksana dalam mengolah konten. 7% aja. Karena itu ustadz-ustadz yang isi saya sana naon tuh kan 7%, saya sana naon. Sisanya ini bisa isi dengan cerita. Ceritanya nyambung dengan konten kita. Memuatkan konten yang 7% itu dengan cerita. Mungkin dengan cerita yang rada bodoh boleh, dengan sholawat boleh, apapun boleh. Itu gimmick-gimmick yang memuatkan si 7%. Ada juga para asatidz yang manusia mah gampang bubar hotel yang banyak itu ya. Karena itu ada yang cermat sekali Pak asatidz yang akhirnya mengkreasikan kontennya dengan apa? Dengan akronim, dengan singkatan. Gitu ya? Itu teh apa bukan gaya-gayaan. Ya karena suka bubar pohon, ya minimal tuh akronimnya nempel di otak. Ya, misalkan awalnya istiqomah. Supaya istiqomah itu rumusnya istiqomah. Ini apa? Ikatlah jiwa kita. Kita mah sangaran-ngaran kita tapi nyambung dengan ilmu gitu, Bu. Jadi makanya rada pikir dulu mau ceramah gimana ya. Jadi silakan, itu salah satunya ya, kalau akronim itu salah satunya. Boleh kreasi Bapak Ibu, karena ternyata cuma 7%. Kalau kata buku Quantum Learning yang tahun 2000-an happening, buku dan Bapak. Jadi katanya ini kata buku itu. Ini jadi nyambung dengan ustaz saya belum gitu, benar juga ustaz ya gitu ya. Kenapa ustaz itu pas kita ceramah ada yang diisi dengan apa? Sholawat dulu, terus ceramah lagi gitu ya, ada yang kayak gitu ya. Ternyata kata buku Quantum Learning itu tuh cara untuk meningkatkan daya ingat manusia. Kenapa? Manusia itu cuma ingat bagian awal dan bagian akhir saja. Kalau di tengah-tengah kalau dia ada yang menarik dia ingat. Makanya para ustadz yang di daerah-daerah suka udah ngomong bla 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 diselingi dulu sama apa gitu ya. Ngomong lagi diselingi dulu sama apa. Apalagi kalau yang 2 jam tausiahnya, masya Allah. Harus banyak selingan. Kenapa? Minimal dia tuh ngeremes dulu si ilmu ke otak kita. Maka banyaklah jeda. Lalu berikutnya apa? Vokal. Nah ini yang bisa menambah daya paham orang. Coba suara kita lebih kencang sedikit gitu ya. Lalu intonasi kita supaya nggak datar. Kalau datar orang jadi ngantuk gitu ya, ngantuk. Ini kalau para tabligh akbar gitu ya, jago banget ya. Oh, tuh kan, udah dipercepat ya. Biasa 5 jam dipercepat. Lalu berikutnya adalah visual. Visual itu adalah ekspresi. Jadi kita ngomong tuh ekspresi Pak Bu. Jadi ada kelihatan di muka kita gitu ya. Kita berekspresi. Nah, itu latihan. Nah, kenapa demikian? Saya agak loncat sedikit ya.
Nah ini kalau dari sisi verbal tadi Rasulullah itu kalau berbicara ini saya ngambil dari salah satu hadis, beliau itu tidak memanjakan-manjakan nasihatnya, apalagi di hari Jumat, Pak, benar ya, di Jumatan. Kenapa kita tidur, kenapa jantai? Tausiahnya ya. Kalau di kampung-kampung pendek-pendek, jadi kita gak ada kesempatan buat tidur. Kalau di Bandung kan 20 menit ya. Bagi yang kerja namanya pas jam istirahat, pas ayah AC. Coba kalau 10 menit Pak, jadi gitu kan, assalamualaikum gitu udah gak jadi. Ada satu rumus Pak, rumus public speaking itu KISS, keep it short and simple. Jadi kalau kita memberikan tausiah, buat menjadi sederhana dan pendek. Tadi kalau pendek berarti jadi nggak panjang dong ngomongnya. Enggak, kita perkuat dengan gini-gini tadi, terserah bapak ibu mau ada cerita, mau ada apa, sholawat dan sebagainya, maka terserah. Tapi bagaimana kita buat short and simple? Karena otak manusia kalau panjang-panjang nggak nyantol di kepalanya. Apalagi kalau kita lihat di apa ya, audiens kita siapa, gitu ya? Masyarakat awam, jarang mengaji, aduh kita terlalu ngejelimet orang, aduh nawan sih gitu. Mending sedikit tapi bisa dibawa pulang. Bukankah kita beritahu itu agar nyantol di otak ya Bu ya, di kepala bisa disampaikan lagi? Maka kenapa harus panjang-panjang? Kata tatunya dia mengatakan kalau kita bisa ngomong 8 kata, kenapa harus 20 kata? Katanya gitu ya. Artinya jangan terlalu ngejelimet dan panjang-panjang. Berikutnya adalah bagaimana dari sisi vokal Rasulullah memperhatikan artikulasi, volume, speed, intonasi. Kalau ngomong tuh Rasulullah tuh jelas, tegas gitu ya. Dan kadang-kadang diulang 3 kali Rasulullah itu. Diulang 3 kali supaya orang ingat. Jadi ibu bisa nyoba gini, simpelnya. Misalnya ini contoh, saya enggak, ini bobodoan ya, bobodoan. Jadi rumus sabar itu ada 3. Ada berapa Bu? 3. Ada berapa? 3. Nah cara seperti ini itu bagus. Kenapa bagusnya? Ada partisipasi dari audiens. Disuruh ngomong gitu ya. Kalau diam aja, nah tuh. Tapi pas disuruh ngomong yang naon gitu ya. Ada berapa? 3. Yang pertama ikhlas. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua jujur. Yang kedua apa? Jujur. Mengarah saya. Yang ketiga tawadu. Apa? Tawadu. Oke, saya tidak ulangi lagi. Ikhlas. Yang kedua jujur. Yang ketiga tawadu. Nah, Bapak bisa gunakan teknik ini satu untuk supaya audiens fokus lagi, apalagi bapak ibu melihat udah saya nonton terus ngobrol sama temannya, gunakan teknik ini orang jadi fokus lagi ke kita.